Shalom. Selamat pagi, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kita bisa sama-sama ada dalam suatu kondisi di mana 2000 tahun yang lalu suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Saya katakan bahwa hari ini kita mau belajar tentang kasih yang luar biasa itu, kasih yang spektakuler, kasih yang kalau secara manusia kita bilang tidak masuk di akal, ya. Dan tema bulan kita di bulan ini adalah tentang kasih. Jadi pagi ini kita mau bahas sama-sama tentang kasih Tuhan yang kasih tanpa batas, kasih yang bukan karena sebab akibat. Saya namakan ini kasih yang betul-betul kasih spektakuler, ya. Bapak Ibu tahu bahwa peristiwa yang terjadi hari ini, ya, 2000 tahun yang lalu, dasarnya adalah kasih itu. Karena begitu besar kasih Allah untuk kita. Karena Tuhan begitu sayang kepada kita. Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Dia rela mati di atas kayu salib tanpa dosa. Bukan karena kesalahannya Tuhan, bukan karena kesalahannya Yesus. Dia tidak berdosa. Tapi dia dijadikan orang yang paling berdosa. Dia dijadikan, dia memikul beban dosa kita semua. Yesus mati di atas kayu salib, ya, karena untuk menyelamatkan kita semua. Ya. Suatu hal yang saya bilang, bisa saja waktu itu dia mundur. Bisa saja dia tidak lari daripada komitmennya dia. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berkomitmen. Ya. Dia tidak pernah menyerah dalam menghadapi segala proses yang Bapa kasih untuk dia. Tugas yang Tuhan berikan untuk dia. Dia bisa mundur karena bukan kesalahannya dia, bukan karena kesalahannya Tuhan. Ya. Tapi karena dosa kita. Dan dia datang, dia bilang, aku datang hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Kita lihat sama-sama Yohanes 15 ayat yang ke-13. Dia katakan begini, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lalu kita lihat kalau kita lihat seperti begitu, maka siapa sebenarnya tuh sahabat Allah? Siapa sebenarnya tuh yang menjadi sahabat Tuhan? Kalau kita lihat ayat yang ke-14, dikatakan begini, kamu adalah sahabatku. Jadi kita bersyukur loh. Tuhan sendiri bilang, kamu adalah sahabatku. Kita semua adalah sahabat Tuhan. Tapi bukan sampai di situ aja. Ada kalimat di belakangnya. Dia bilang, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita melakukan perintah Tuhan, dia bilang kita adalah sahabat Tuhan. Berarti gampang kalau kita mau jadi sahabat Tuhan. Kalau kita mau jadi sahabat Allah, lakukan perintah-perintahnya. Dan begitu banyak perintah Tuhan yang ada dalam manual book kehidupan kita, Alkitab kita. Banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Dan dia sudah bilang kalau kita melakukan perintah-perintahnya, orang yang melakukan perintah Tuhan, dia adalah sahabat Tuhan. Ya. Kita lihat contohnya di ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-12 dia bilang, inilah perintahku kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat yang ke-17. Dibilang, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya. Kasihilah seorang akan yang lain. Berarti kalau kita bisa simpulkan, kalau kita bicara soal kasih dan mengasihi, ingat itu perintah Tuhan. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, lakukanlah perintah-perintahnya. Berarti kasih dan mengasihi, itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena itu yang dia perintahkan untuk kita. Ya. Saudara, kalau kita lihat soal kematian di hari Jumat. Yesus mati hari Jumat dan hari Minggu nanti dia bangkit. Ya. Kalau kita lihat proses kematian, suatu kematian itu suatu hal yang natural. Satu hal yang
pasti terjadi untuk kita semua. Tidak ada kita yang tidak mati. Kita semua akan menuju ke sana. Ya, suatu hal yang normal, yang natural terjadi ke sana. Yang membedakan cuma apa dasarnya terjadi dan bagaimana prosesnya. Bagaimana prosesnya terjadi. Ya, itu bedanya cuma di situ. Ya. Lalu kita lihat dalam kehidupan kita hari-hari begitu banyak dari kita yang takut untuk menghadapi kematian. Saya paling banyak berhadapan dengan orang pada akhir-akhir kematiannya. Karena pekerjaan saya tiap hari di ICU. ICU kalau sudah terakhir lah kirim ke bagian itu. Dan tiap saat ada yang sempurna, ada yang baik-baik saja. Beberapa saat kemudian meninggal. Saya sampai kaget melihat proses kematian manusia. Ada yang memang prosesnya akan menuju kematian. Kita tahu. Tapi ada yang apalagi orang yang jantung ya, sakit jantung. Lagi makan, dikasih makan, lagi ngobrol. Baru pindah di visit untuk pasien yang lain, dianya kejang terus meninggal. Kematian begitu gampang. Jangan pandang orang tua itu gampang mati. Kematian tidak ada hubungannya dengan usia. Banyak orang berpikir, wah orang tua akan menuju. Anak-anak muda juga banyak yang kena hal yang sama. Ya. Jadi kematian itu adalah hal yang natural dan kita semua akan menuju ke situ. Dan kita semua takut menghadapi itu. Kita bersyukur kemarin saudara kita, ya, waktu kita menghadapi dia saat-saat menuju pulang ke rumah Bapa, kita semua para pekerja ada di situ. Saya bilang ini suatu celebration life, suatu hal yang kita mau mengantar dia sampai di pintu gerbang di mana Yesus ambil dia. Kita ada bersama-sama dengan dia dengan gembalanya, dengan suami, dengan semua kita berdoa dan kita melepaskan dia untuk Tuhan. Satu hal yang sangat luar biasa, mati dengan terhormat. Tidak kesakitan. Kita sudah bantu segala macam alat dipakai, segala macam secara medis kita sudah melakukan semua. Dan memang saatnya untuk dia mau pulang. Dan kita antar dia bagaikan kita serah terima dengan Tuhan Yesus. Sempurna sekali, saya lihat ini orang mati sangat terhormat. Dia menyiapkan kematiannya. Ya, saya terus kalau ingat dia, saya terus, waduh ini orang sangat berbahagia. Hidupnya melayani Tuhan luar biasa. Kalau ada pelayan yang tidak bisa, dia bilang saya bisa Pak, saya akan ganti posisi itu. Siapa saja, mau choir, mau asyir, mau sekolah minggu, di mana saja. Kalau ada yang sakit atau ada yang berhalangan, dia selalu angkat tangan, dia ganti. Pantang menyerah. Dia komitmen untuk satu pelayanan luar. Dan Tuhan memperhitungkan. Saya lihat waktu dia pulang ke rumah Bapa, terlalu sempurna di mata saya. Didampingi oleh semua pekerja, semua hamba-hamba Tuhan di gereja, suami dan anak-anak ada. Lepas dia baik-baik pada Tuhan. Sangat sempurna. Ya. Nah, saya tahu satu kisah ini, tapi saya tidak menyaksikan secara langsung ya. Saya dapat dari media ini. Katanya begini, ini ada satu orang politikus di dunia internasional. Seorang yang namanya Saddam Hussein, Bapak Ibu mungkin ingat mantan presiden Irak. Dikatakan berita bilang, pada waktu dia divonis mati, dia ketawa terbahak-bahak dan saya lihat videonya. Dia dalam penjara waktu dia dengar dia divonis mati, dia ketawa. Nah apakah orang ini tidak takut menghadap kematian? Atau kena stres yang berlebihan sampai dia begitu? Atau dia mendengar itu dia bahagia? Karena mungkin dia pikir kesengsaraannya terlalu hebat sehingga lebih baik dia mati. Itu Saddam Hussein, saya tidak tahu cuma saya lihat di media seperti begitu ya. Tapi ada satu orang manusia yang saya bisa saksikan untuk Bapak Ibu. Waktu dia menghadapi kematian. Waktu dia menghadapi kematian dia masih bekerja keras. Dari suasana yang kondisi yang tidak mengenakan. Dia terus melakukan pekerjaannya. Dari kondisi yang sangat tidak menguntungkan dia bisa melepaskan pengampunan. Dia bisa mengajarkan pengampunan untuk orang lain. Dia bisa melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang lagi menyiksa dia. Dari kondisi yang tidak enak, dari kondisi yang sangat menderita, dia bisa menyelamatkan orang yang percaya pada dia, yang tersesat waktu itu. Ada seorang penjahat di samping dia, yang mengaku dia sebagai Tuhan.
Dan dia bilang, hari ini engkau sama-sama aku di Firdaus. Dari atas kayu salib, dia masih bisa menyelamatkan satu orang. Dari atas kayu salib dia bisa mengajarkan kasih. Dia mengajarkan kasih untuk murid-muridnya. Dan dari atas kayu salib dia bisa bikin laporan lengkap kepada Bapaknya. Dia bilang sudah selesai. Siapa dia? Tuhan Yesus. Hebat banget. Dalam kondisi yang tidak enak dia bisa melakukan semuanya. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apa kita terlalu sibuk dengan pekerjaan? Apa kita terlalu sibuk dengan sakit penyakit sehingga kita tidak bisa melayani? Kita tidak bisa menyelamatkan orang lain. Kita tidak bisa memberikan berita pengampunan, berita Injil untuk orang lain. Coba pandang Yesus. Kondisi yang tidak enak, kondisi yang tidak memungkinkan. Dari atas kayu salib, dia bisa melepaskan pengampunan. Dari atas kayu salib, dia bisa menyelamatkan salah satu orang penjahat yang di samping dia. Yang saat itu percaya kepada dia. Bilang kelak kalau engkau datang dalam kemuliaan, ingat aku. Dia percaya pada Yesus. Yesus bilang hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Hari-hari ini coba kita bangun kembali rekomitmen dengan Tuhan. Kita sudah sejauh mana? Ya, sehingga sesibuk apa kita sampai kita tidak bisa melayani Tuhan. Sesibuk apa sampai kita tidak bisa memberitakan Injil kerajaan surga kepada orang lain supaya bisa diselamatkan. Apakah Yesus tidak menderita waktu itu? Sangat menderita. Dia sangat menderita. Kalau kita baca di Yesaya 53, itu nubuatan Yesaya tentang Yesus. Itu dikatakan pada masa penyiksaan dia, pada proses penyiksaan Yesus, mukanya tidak bisa dikenal. Mukanya sudah hancur, tidak bisa dikenal. Tidak seperti gambar manusia lagi. Bagaikan gumpalan daging yang berdarah. Muka Yesus hancur. Ya, penderitaan sangat dia alami. Ya. Sudah tidak dikenali. Dia diludahi, dia dimaki, dia dipukul, dia dipermalukan. Dia ditelanjangi, dicambuk, ditikam. Segala macam dilakukan atas dia. Mahkota duri ditancap di kepalanya. Semua jenis siksaan diberikan pada dia. Dan itu bukan karena kesalahannya. Bukan karena dosa yang dia buat. Yesus tidak lakukan itu. Bapak Ibu kita lihat sedikit cuplikan dari film itu. Ya, bagaimana Yesus mengalami siksaan itu. Dalam kondisi seperti begitu, dia masih melepaskan pengampunan. Dia berdoa kepada Bapaknya, ampuni mereka Bapak. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau saat-saat ini kita dalam kondisi yang Tuhan kasih, dalam kondisi sehat, apa yang kita bisa buat untuk Tuhan? Coba kita bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Rekomitmen lagi. Karena waktu Tuhan sudah sangat dekat untuk kita. Ini tinggal waktu kesabaran Tuhan. Kalau kita tidak memulai, kita tidak akan dapat kesempatan lagi. Ya. Dia mengalami semuanya. Ya. Dia mengalami penderitaan yang tidak bisa dibayangkan dengan akal manusia. Dan dalam penderitaannya, dia masih lepaskan pengampunan. Dia masih bisa mengajar. Dia masih bisa. Dia tidak memberontak karena ketidakadilan. Tapi dia tetap mempertahankan kebenaran. Ketidakadilan dilakukan terhadap dia. Dia tidak merontak, dia lakukan. Tapi dia tetap mempertahankan kebenaran. Dan kalau kita lihat dalam pandangan manusia, Ibu Yesus, Ibu Maria yang melahirkan dia. Ibu Maria bilang, aku tidak rela aku melahirkan anakku laki-laki hanya dengan mati dengan cara seperti ini. Dia tidak rela kalau Yesus mati seperti ini. Dalam pandangan manusia. Tapi Yesus, dia tetap berkomitmen karena dia bilang dia datang untuk melakukan kehendak Bapaknya. Sekali lagi dari atas kayu salib dia bisa berdoa untuk mereka yang lagi menyiksa dia. Dari atas kayu salib dia bisa menyelamatkan seorang penjahat yang ada di samping dia. Yang mau bertobat saat itu. Yang mengaku dia sebagai Tuhan.
Dia bilang kalau kelak engkau datang dalam kemuliaan jangan lupa aku. Tapi Yesus bilang bukan kelak, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Bapak Ibu, dalam Matius 5 ayatnya ke-44 dikatakan begini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus ajarkan untuk murid-muridnya. Bukan kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi mengasihi untuk terhadap musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan dia melakukan semua itu sampai selesai. Dia sampai pada yang dikatakan finishing well. Dia lakukan semua dengan sempurna. Dari atas kayu salib dia laporkan, sudah selesai. Dia tahu untuk apa dia datang ke dunia ini. Dia datang hanya untuk melakukan tugas kehendak Bapaknya dan dia sudah mempermuliakan Bapaknya di surga. Dalam Yohanes 17 ayat yang keempat, itu doa Tuhan Yesus. Dia berdoa, dia bilang, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan untuk dilakukannya. Dia melakukan pekerjaan yang Tuhan kasih untuk dia. Dan dia berikan laporan untuk Tuhan, untuk Bapaknya di surga. Dalam doanya. Hari ini kita sama-sama memperingati bagaimana prosesnya. Yesus menanggung dosa dunia. Kalau kita lihat peristiwa yang tadi baru difilmkan dengan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kondisi Yesus hancur sama sekali. Tapi dia tahu dia datang bukan saja untuk memulai sesuatu, tapi dia datang juga untuk menyelesaikan sesuatu. Itu Yesus, Tuhan kita. Orang yang pegang komitmen. Saudara, dalam kehidupan kita hari-hari, begitu banyak kita bisa memulai sama-sama. Tapi sulit untuk kita mengakhiri secara bersama-sama. Banyak orang yang bisa start bersama-sama. Tapi banyak orang yang tidak mengakhirinya bersama-sama dalam perjalanan kehidupan. Ya. Dalam pelayanan juga demikian. Terkadang kita mulai bersama-sama dengan menjaga api pelayanan kita. Kita berjalan bersama-sama dengan semangat yang luar biasa. Tapi dalam proses waktu, banyak kita yang tidak jaga api pelayanan. Kita yang mundur di tengah jalan, yang apinya mulai padam, suam-suam kuku dalam perjalanan. Hari ini Tuhan ingatkan kita semua bahwa dia tidak pernah lari daripada komitmennya untuk melakukan kehendak Bapaknya. Nah, bagaimana dengan kita yang Tuhan berikan kesempatan hidup di dunia ini saat ini? Apa yang kita bisa buat untuk dia? Apa yang kita mau lakukan bersama untuk dia dalam perjalanan kehidupan ini? Dalam pelayanan kita sering memulai sesuatu dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, kita tidak sampai pada akhirnya. Kita mulai jaga posisi kehidupan kita. Kita mulai tertarik dengan hal-hal duniawi. Lalu kita tinggalkan pelayanan. Satu penelitian di luar negeri dikatakan bahwa 80% dari para pelayan Tuhan tidak sampai pada finishing well. Memulai berapi-api, tapi dalam perjalanannya mundur. Hanya sebagian kecil. Tapi hari ini saya mau berdoa di Jumat Agung ini untuk Jemaat Kupang Baru. Ya. Untuk semua anak-anak kita di GBI Kupang Baru ini. Agar kita semua tidak hanya sebagai orang yang pandai untuk mencetus sesuatu. Pandai untuk memulai sesuatu. Tapi kita diberikan anugerah Tuhan. Supaya kita bisa sampai. Kita diberikan kemampuan Tuhan supaya kita bisa sampai pada akhirnya bersama-sama. Peringatan Jumat Agung ini merupakan suatu cermin buat kita. Ya, dalam pelayanan dan dalam berjemaat di tempat ini kita terus berjalan bersama-sama. Sebagaimana semangat yang Tuhan Yesus berikan untuk kita. Tapi saudara tidak usah kecil hati. Di zaman Rasul Paulus, hal itu juga terjadi. Sampai Rasul Paulus seakan-akan mengeluarkan curhatan hatinya. Ya.
Di zaman Rasul Paulus, pelayanan Rasul Paulus juga hal itu terjadi. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang memulai bersama-sama rekan kerjanya, memulai bersama-sama dengan dia. Banyak yang dipenjara karena Yesus, menderita karena Yesus. Tapi dalam perjalanannya lari dari pelayanan. Ya. Coba kita lihat contohnya di 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Ini sebenarnya curhatan hati dari Rasul Paulus saja. Ya. Siapa orang itu? Ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena Demas, ternyata Demas ya. Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Tesalonika waktu itu kota metropolitan. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Lalu dibilang ayat ke-11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus, bawalah dia kemari, pelayanannya penting bagiku. Paulus yang dari awalnya begitu mengejar orang percaya untuk dibunuh, tapi waktu dia ketemu Tuhan, waktu dia ketemu Yesus, dia taruh hidupnya untuk Tuhan, untuk pelayanan. Ya. Dia begitu pelayanannya sangat penting bagiku. Nah itu kita lihat pelayanan Paulus, tapi kita lihat bagaimana Jumat Agung ini terjadi. Tadi saya bilang dasar daripada segala-galanya itu karena kasih. Ya. Yesus berkomitmen untuk menyelesaikan rencana yang diberikan Bapaknya untuk kita. Jauh melebihi segala penderitaan yang dia rasakan. Komitmen untuk melakukan rencana Bapaknya, komitmen untuk taat melakukan apa yang Bapa kehendaki, melebihi semua sengsara yang dia alami, penderitaan yang dia alami. Saya bilang sebagai wujud 100% manusia waktu itu Yesus, bisa saja dia mundur. Bisa saja dia, karena dia tidak bersalah. Dia bilang, wah sebenarnya itu bukan salah saya, kenapa saya harus dihukum. Tapi dia tidak berontak. Ya. Dia tidak berontak karena ketidakadilan, tapi dia tetap mempertahankan kebenaran. Kita bersyukur bahwa Yesus tidak menyerah. Kalau Yesus menyerah, bagaimana dengan kita saat ini? Kita bersyukur ya bahwa Yesus tidak. Penderitaan yang dialaminya tidak menghentikan dia untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Bapaknya untuk dia lakukan. Penderitaan seperti tadi yang begitu berat tidak menghentikan langkah Yesus. Saya bilang ini cermin bagi kita saat ini. Apakah beban hidup kita sehingga kita tidak bisa melayani Tuhan? Apakah beban kerja kita sehingga kita tidak bisa memberitakan Injil? Pemberitaan Injil itu bukan cuma tugas pendeta, tapi tugas semua hamba Tuhan. Dan kalian semua adalah hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, kita mau hamba siapa? Kita semua adalah hamba Tuhan. Itu tugas kita. Amanat agung itu tugas semua hamba Tuhan, bukan tugas pendeta saja. Untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Ada begitu banyak di antara kita yang saat ini tidak tahan dengan proses kehidupan. Atau dalam pelayanan lalu buru-buru mundur dalam pelayanan. Ada hal-hal yang kecil, yang sepele, yang sebenarnya tidak masuk hitungan. Tapi satu dengan yang lain mulai saling menyalahkan. Malah ujung-ujungnya menyalahkan gereja lalu mundur. Hari ini kita pandang Yesus. Kalau waktu itu dia mundur, bagaimana nasib kita? Kemarin waktu ibadah minggu pertama, Ibu Iliana kasih ilustrasi yang kereta. Bayangkan itu dalam gerbong kereta, itu kita semua itu. Ada narkoba, ada orang seks bebas, ada segala macam dosa di situ. Tapi dia putuskan untuk selamatkan gerbong kereta itu. Dan dia tidak menyelamatkan anaknya. Anaknya jadi beban untuk memikul semua dosa dunia. Itu gambaran daripada Yesus. Yesus berkomitmen untuk melakukan semuanya. Bayangkan kalau dia mundur hari itu, saya tidak tahu kita saat ini jadi apa. Dan sekali lagi dalam pelayanan ada begitu banyak orang yang cepat sekali mengambil keputusan untuk mundur. Hal yang sebenarnya ya mungkin antara teman satu dengan yang lain ada salah paham.
Tidak bisa melepaskan pengampunan lalu putuskan untuk mundur dari pelayanan. Saya dalam kehidupan pelayanan, saya pernah menasihati seorang yang sangat senior di atas saya. Waktu dalam pelayanan dia juga buru-buru mau mundur. Lalu saya datangi rumahnya, saya bicara sama dia, Pak, mumpung ya kita di NTT ini masih mendapat kesempatan untuk melayani secara bebas. Tapi saudara-saudara kita di Aceh, di Jawa Barat, itu sulit sekali mendapat kesempatan untuk melayani. Di Kupang kalau kita buka tenda di jalan, kita bisa bikin ibadah di jalan. Coba di Aceh begitu, mana bisa. Kesempatan yang Tuhan berikan di sini, Pak. Nanti kalau Bapak begini, satu kali kelak Bapak mau melayani, pintu itu sudah tertutup buat Bapak. Bapak punya uang bisa banyak, Bapak punya bisa banyak, ini bisa banyak. Tapi kalau pintu pelayanan itu tertutup untuk Bapak, tidak ada kesempatan lagi untuk Bapak. Mumpung masih ada kesempatan, siapa saja. Pelayanan itu bukan di gereja aja. Bagaimana kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih tersesat, yang lain. Jangan buru-buru mundur, ya. Pandang Yesus. Dia tidak berdosa, tapi dia dijadikan yang paling berdosa. Dan kematiannya tepat hari ini 2000 tahun yang lalu, itu bukan kematian biasa, tapi kematian yang sudah merubah perjalanan kehidupan manusia untuk selama-lamanya. Karena dibalik dari kematian Yesus, ada pengharapan besar. Karena apa? Dia bangkit di hari yang ketiga. Pandang Yesus. Kalau dalam kehidupan hari-hari ada hal-hal tertentu yang membuat kita mundur dari kehidupan, mundur dari pekerjaan. Ingat, lihat Yesus. Penderitaanmu seberapa? Kau bandingkan dengan penderitaan Yesus. Dia telah merubah semua proses, mengubah arah kehidupan manusia untuk selama-lamanya. Karena dibalik daripada semua itu ada pengharapan. Saudara, di awal tadi saya bilang bahwa dasar terjadinya peristiwa hari ini 2000 tahun yang lalu karena kasih. Ya. Karena begitu besar kasih Tuhan, kasih Allah pada kita. Dia rela mati untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Dan kasih itu tidak berkesudahan. Di Korintus dikatakan bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Pada akhirnya nanti tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih itu yang paling besar. Nah, ini 2 poin ini yang saya mau di Jumat Agung ini saya mau angkat untuk kita. Yang pertama, bagaimana kita bisa rekomitmen dengan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana tentang kasih ini. Ya. Kasih yang tidak pernah ditarik. Kasih Allah yang dulu dia berikan untuk kita. Sampai saat ini kita sudah ada dalam dosa. Mungkin saat-saat ini kita jauh dari dia. Kita lagi suam-suam kuku, lagi malas ke gereja, tapi kasihnya tidak pernah dia tarik dari kita. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kemudian Allah meninggalkan manusia, tapi kasihnya tidak pernah meninggalkan manusia. Dia terus menunggu kita. Kapan kamu mau datang? Kapan kamu mau datang? Tangannya selalu terbuka untuk itu. Itu kasih yang sangat luar biasa itu. Dia tidak pernah menarik kasih itu dari kita. Terakhir saya mau cerita sedikit tentang satu kisah yang Tuhan ajarkan sebenarnya untuk murid-muridnya. Mari Well dan Singers bisa kembali. Saya cuma mau cerita kasus ini di Matius 16 ayatnya yang ke-13. Kalau kita lihat perikop di Matius 16 ini, ayat yang ke-13, pengakuan Petrus. Tapi sebenarnya tuh ada pengetahuan yang lebih dalam dari itu. Ya. Kalau saya melihat di situ bahwa Yesus lagi mengajarkan murid-muridnya tentang kekekalan. Tentang hidup yang kekal. Yang tersembunyi dalam caranya Yesus mengajar. Suatu ketika Yesus dengan murid-muridnya ada di Filipi, di Kasaria. Lalu Yesus tanya pada murid-muridnya, kata orang-orang di luar sana, siapa anak manusia itu? Siapa Tuhan itu? Lalu Petrus bilang, ada yang bilang engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, engkau adalah salah satu dari nabi. Yesus tidak komen apa-apa. Yesus cuma mau tahu bagaimana pengenalan tentang Tuhan. Pengetahuan pengenalan akan Tuhan.
Lalu Yesus kembali tanya pada mereka, murid-muridnya, bagaimana tentang kamu? Siapa itu anak manusia? Lalu Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, Yesus kagum dengan jawaban Petrus. Lalu Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyampaikan itu padamu, tapi Bapakku yang di surga yang menyampaikan itu. Petrus dipuji. Lalu dia bilang, Simon, hari ini engkau adalah Petra, engkau adalah batu karang. Dan di atas batu karang ini janji Tuhan yang luar biasa. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan umatku yang alam maut tidak bisa menguasai. Ini janji Tuhan untuk berdirinya gereja. Kita ada hari ini karena janji itu. Itulah saya mau angkat ini. Tentang kasih ini. Lalu dikasih bonus sama Petrus dan murid. Buat kita dikasih bonus. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau buka di bumi terbuka di surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Janji Yesus dan dia harus tepati. Lalu proses itu berjalan. Waktu dia masuk dalam penderitaan. Petrus menyangkal dia. 3 kali Petrus menyangkal dia. Petrus bilang Petrus tidak kenal orang itu 3 kali. Lalu hari ketiga, hari Minggu, nanti hari Minggu Paskah, dia bangkit. Dia buru-buru cari mereka. Mereka sudah kembali nelayan, sudah kembali di laut. Dia bawa roti, dia bawa ikan. Ini gayanya Yesus. Ya. Dia bawa makanan. Dia kasih mereka makan, panggil mereka makan. Sesudah sarapan lalu dia tanya sama Petrus. Dia panggil Petrus bukan lagi Petrus tapi Simon anak Yohanes. Dia bilang, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Karena kasih ini tidak berkesudahan. Kasih yang begitu besar yang dia berikan untuk kita. Di Jumat Agung 2000 tahun yang lalu. Hari ini dia tanya untuk kita semua. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah kita masing-masing diri dengan Tuhan masih punya kasih terhadap Tuhan? Untuk apa? Untuk pelayanan. Waktu Petrus bilang, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dia tanya kedua kali lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, aku benar Tuhan aku mengasihi. Gembalakanlah domba-domba. Ketiga kali Yesus tanya. Kenapa soal kasih Yesus tanya sampai 3 kali? Karena kasih adalah dasar dari segala-galanya. Nah hari ini Tuhan mau tanya untuk kita. Di Jumat Agung ini. Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Apakah kita masih punya waktu untuk Tuhan? Apakah kita masih punya waktu untuk pekerjaan Tuhan? Renungkan ini baik-baik. Karena waktu Tuhan sudah dekat. Saya harus menyampaikan ini untuk jemaat saya, untuk jemaat Tuhan yang tertanam di gereja ini. Ini tinggal waktu kesabaran Tuhan untuk kita semua. Ada waktu yang Tuhan berikan, gembalakanlah domba-domba. Apakah? Tanya pada diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Bangun rekomitmen. Bangun lagi hubungan yang baru dengan Tuhan. Katakan Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Melebihi semuanya. Bayangkan 2000 tahun yang lalu bagaimana dia menderita untuk saudara dan saya. Hanya karena dasar kasih. Lalu dia tanyakan kita hari ini, apakah bagian kita terhadap dia? Apakah kita masih mengasihi dia? Cuma untuk apa? Untuk janji besar bahwa aku akan mendirikan umatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara dan saya punya tanggung jawab terhadap jiwa-jiwa di luar sana. Rekomitmen dengan Tuhan karena kasih itu tidak berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.